Ini adalah topik yang keempat dari perkuliahan probabilitas dan proses stokastika, di mana kita akan mendiskusikan variabel random dan distribusi pada variabel-variabel random tersebut. Sebuah variabel random atau random variable R pada suatu ruang probabilitas adalah sebuah fungsi total dengan domain sample space dari ruang probabilitas tersebut. Dengan demikian, sebuah random variable mestilah didefinisikan di atas sebuah ruang probabilitas. Diberikan suatu ruang probabilitas S, PR, maka sebuah random variable atau variable random adalah sebuah fungsi total yang memetakan elemen-elemen dari S kepada suatu nilai tertentu. Nah, kodomain daripada fungsi total ini itu tidak dispesifikasi dengan lebih jelas, namun biasanya merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Kodomain ini bisa jadi diskrit atau bisa juga continuous. Nah, sebetulnya nama variabel random tidaklah begitu tepat. Karena variabel random sebetulnya bukanlah sebuah variabel, namun sebuah fungsi. Sebuah fungsi yang memetakan elemen-elemen dari S, yaitu memetakan outcome ke sebuah nilai. Dan nilai tersebut diambil dari himpunan bilangan real. Andaikan kita melemparkan 3 buah koin yang mutually independent dan tidak bias. Mutually independent artinya bahwa pelemparan dari satu koin tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh pelemparan dari koin-koin yang lain. Tidak bias artinya bahwa probabilitas dari kemunculan head atau tail pada masing-masing koin tersebut sama, uniform, sama dengan setengah. Andaikan C adalah banyaknya head yang muncul pada suatu pelemparan. Dan kemudian andaikan M kita set sama dengan 1 jika pelemparan menghasilkan head ketiga-tiganya atau tail ketiga-tiganya, dan M sama dengan 0 kalau tidak. Nah, setiap outcome dari eksperimen pelemparan ketiga koin tersebut secara unik menentukan nilai C dan M. Ini sampel space yang diperlihatkan di sini itu berisi outcome dari pelemparan ketiga buah koin tersebut. Mulai dari HHH, jadi koin pertama menghasilkan head, koin kedua menghasilkan head, koin ketiga menghasilkan head, dan seterusnya sampai dengan TTT. Nah, kalau kita perhatikan, C dan M dapat dipandang sebagai fungsi-fungsi yang memetakan outcome-outcome dari himpunan S ini ke bilangan-bilangan. Karena setiap outcome dari eksperimen ini menentukan secara unik nilai dari C dan M. Secara lebih spesifik, C adalah fungsi yang memetakan setiap outcome ke bilangan dengan aturan sebagai berikut. CHH, H sama dengan 3 karena pada outcome ini ketiga buah elemen ada 3 buah head yang muncul. Kemudian HHT karena dalam outcome ini terdapat 2 buah head yang muncul dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa C itu adalah sebuah fungsi dari S ke himpunan bilangan 0, 1, 2, dan 3. M pada sisi lain adalah fungsi yang memetakan setiap outcome ke bilangan dengan aturan sebagai berikut. M HHH sama dengan 1. Jadi kalau ketiga-tiganya adalah head sama dengan 1. Atau kalau ketiga-tiganya sama dengan T, itu kita set 1 dan yang lain adalah sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa fungsi ini, fungsi M, itu memetakan
masing-masing elemen dari S ke himpunan yang terdiri dari 0 dan 1. Dengan demikian C dan M adalah variabel random. Variabel random indikator. Sebuah variabel random indikator adalah sebuah variabel random yang memetakan setiap outcome ke bilangan 0 atau bilangan 1. Dengan demikian hanya ada dua nilai yang mungkin, yaitu 0 dan 1. Variabel random indikator disebut juga dengan variabel Bernoulli. Variabel M umpamanya pada contoh sebelumnya adalah sebuah variabel random indikator. Sebuah variabel random indikator berhubungan erat dengan event karena variabel random tersebut mempartisi sampel space kedua buah blok. Jadi kalau kita memiliki sebuah sampel space, andaikan ini adalah sebuah sampel space S, maka oleh variabel random indikator, sampel space ini dipartisi menjadi dua buah blok. Blok yang pertama adalah blok yang berisi outcome-outcome yang dipetakan ke nilai 1, dan blok yang kedua berisi outcome-outcome yang dipetakan ke blok 0. Nah, dengan cara yang sama, event juga demikian. Sebuah event juga mempartisi sampel space kedua buah blok, yaitu blok yang berisi outcome-outcome anggota daripada event tersebut. Bisa kita anggap umpamanya ini adalah event A, semua outcome yang merupakan anggota daripada event A terdapat di dalam himpunan ini. Maka yang bukan merupakan anggota daripada event A itu kita sebut masuk ke himpunan komplemen daripada A. Dengan demikian, event A juga mempartisi sampel space kedua buah blok. Dengan demikian, untuk setiap event A, kita dapat mengasosiasikan sebuah variabel random indikator IA, di mana IA omega sama dengan 0 jika omega adalah bukan elemen daripada A, dan sama dengan 1 jika omega adalah elemen daripada A. Dengan demikian, variabel random indikator memiliki korespondensi satu-satu dengan sebuah event. Lebih lanjut, ada hubungan yang kuat juga antara event dengan variabel random. Sebuah variabel random yang menghasilkan beberapa nilai mempartisi sampel space juga ke jumlah blok yang sama. Jadi sebagai contoh, variabel random C yang kita miliki tadi mempartisi S ke 4 buah blok, yaitu blok yang dipartisi ke nilai 0, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Jadi sebagai contoh, kalau kita melihat nilai yang ada di sini, yaitu blok ketika C bernilai 2, TH, HH, TH, dan HHT, ini adalah sebuah himpunan di dalam S. Masing-masing blok ini adalah himpunan bagian dari S, dan oleh karena itu membentuk sebuah event. Lebih lanjut, kita dapat memandang sebuah persamaan. Kita perhatikan, ini adalah sebuah persamaan. Persamaan yang melibatkan sebuah variabel random sebagai event. Tapi tidak hanya itu, pertidaksamaan juga. Pertidaksamaan umpamanya, andaikan kita ambil C lebih kecil sama dengan 2, maka itu juga membentuk sebuah himpunan, yaitu himpunan daripada outcome-outcome ketika C lebih kecil sama dengan 2, yaitu himpunan dari outcome-outcome yang ada di sini. Atau kalau kita melihat kehimpunan ini terdiri dari himpunan yang diarsir ini. Dengan demikian, pertidaksamaan pada suatu variabel random juga adalah sebuah event. Sebagai contoh,
C sama dengan 2 adalah sebuah event yang berisi outcome-outcome T, HH, HTH, dan HHT pada contoh sebelumnya. Dan C lebih kecil sama dengan 1 adalah sebuah event yang berisi outcome-outcome TTT, TTH, THT, dan HTT. Nah, kalau kita dapat berbicara mengenai event, tentu saja lebih lanjut kita juga dapat berbicara tentang probabilitas dari event-event yang ditentukan oleh variabel random tersebut. Maka kita dapat menuliskan probabilitas C sama dengan 2, yaitu probabilitas daripada outcome-outcome yang bersesuaian dengan event ketika C sama dengan 2. Probabilitas daripada THH ditambah dengan probabilitas daripada HTH ditambah probabilitas daripada HT sama dengan 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 sama dengan 3/8. Secara sama, kita dapat menghitung probabilitas daripada C lebih kecil sama dengan 1, yaitu probabilitas daripada outcome-outcome yang bersesuaian sama dengan 4 kali 1/8 sama dengan setengah. Fungsi dari variabel random. Variabel-variabel random dapat dikombinasikan untuk membentuk variabel random yang lebih kompleks. Dikombinasikan itu bisa memiliki pengertian yang sangat luas. Salah satu di antaranya adalah dengan mengaplikasikan suatu fungsi pada variabel random. Contoh, andaikan kita melemparkan dua buah dadu yang independen dan tidak bias. Andaikan DI adalah variabel random yang melambangkan outcome dari dadu yang KI. Oleh karena itu, DI adalah sebuah fungsi total. Sebagai contoh kita dapat mengambil D1. D1 adalah suatu fungsi total ya yang memetakan outcome. Jadi yang memetakan outcome dari sampel space tersebut ke sebuah nilai. Nilainya apa saja? Well, nilainya adalah mulai dari 1, keluaran daripada dadu itu 2, 3, 4, 5, atau 6 untuk masing-masing dadu yang mungkin. Maka probabilitas daripada D1 sama dengan 3. Jadi D1 berarti dadu yang pertama menghasilkan 3 pips dan dadu yang kedua menghasilkan 3 pips juga sama, yaitu 1/6. Nah, sekarang kita dapat membentuk variabel random yang lebih kompleks. Kita dapat membayangkan sebuah variabel random misalnya T sama dengan D1 ditambah D2 yang melambangkan jumlahan dari kedua dadu tersebut. Oleh karena itu kita bisa membayangkan bahwa T itu adalah sebuah fungsi total yang memetakan sampel space-nya. Tentu saja sampel space-nya berbeda dengan DI tadi ke sebuah nilainya itu diambil dari himpunan dari 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan yang paling besar adalah 12. Sampel space di sini adalah pip. Jadi kita bisa membayangkan umpamanya sampel space yang pertama adalah ini, outcome yang kedua adalah ini, outcome yang ketiga adalah ini, dan seterusnya. Sementara sampel space di sini kita bisa bayangkan umpamanya yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini, dan seterusnya. Nah, sekarang oleh karena itu kita dapat berbicara umpamanya tentang probabilitas T sama dengan 3 yang sama dengan 1/18 dan probabilitas T sama dengan 7 yang sama dengan 1/6. Tidak hanya itu, kita juga dapat berbicara mengenai probabilitas bersyarat. Di mixing antara probabilitas bersyarat dengan event-event yang melibatkan variabel random tidak membawa masalah baru. Kita dapat menuliskan misalnya probabilitas bahwa C lebih besar sama dengan 2 jika M sama dengan 0.
Ini mengacu kepada probabilitas bahwa paling sedikit 2 koin menghasilkan head, yaitu event C lebih besar sama dengan 2, jika tidak semua koin menghasilkan sama, M sama dengan 0. Dan kita dapat menghitungnya. Probabilitas ini sama dengan probabilitas C lebih besar sama dengan 2. Dan oleh karena itu irisan M sama dengan 0 dibagi dengan probabilitas M sama dengan 0. Apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal melihat outcome yang merupakan elemen dari event C lebih besar sama dengan 2 dan M sama dengan 0. Diberikan oleh outcome ini. THH, HTH, HHT. Dengan demikian kita dapat menghitung probabilitas tersebut adalah 3/8 dibagi dengan 6/8 sama dengan setengah. Lebih lanjut lagi, konsep independensi juga berlaku karena independensi itu merupakan sifat daripada event, dan event itu bisa kita ungkapkan dengan menggunakan variabel random, maka konsep independensi juga berlaku sama untuk variabel random. Kita memiliki definisi sebagai berikut. Dua buah variabel random R1 dan R2 adalah independen jika dan hanya jika untuk semua X1 elemen dari kodomain dari R1 dan untuk semua X2 elemen daripada kodomain dari R2 berlaku either probabilitas daripada R2 sama dengan X2 sama dengan 0 atau probabilitas daripada R1 sama dengan X1 jika R2 sama dengan X2 sama dengan probabilitas daripada R1 sama dengan X1. Ini oleh karena itu mirip dengan definisi awal dari independensi yang telah kita lihat sebelumnya, yang menyebutkan bahwa probabilitas daripada suatu event dengan mengasumsikan event yang lain itu tidak berubah, maka mereka berdua independen. Definisi ini bisa kita ungkapkan juga dengan formulasi alternatif yang ada di bagian berikut. Ini juga setara dengan definisi independensi yang telah kita lihat sebelumnya. Dua buah variabel random R1 dan R2 adalah independen jika dan hanya jika untuk semua X1 elemen daripada kodomain R1 dan untuk semua X2 elemen daripada kodomain R2 berlaku probabilitas daripada R1 sama dengan X2 dan R2 sama dengan X2 sama dengan perkalian dari probabilitas R1 sama dengan X1 dan R2 sama dengan X2. Secara sama, ini bisa kita perluas. Bisa kita perluas menjadi mutual independent dan seterusnya. Bisa kita lihat apakah C dan M pada contoh kita sebelumnya independen. C dan M tidak independen jika kita dapat menemukan sepasang nilai X1 dan X2 elemen daripada bilangan real sedemikian sehingga probabilitas daripada C1 sama dengan X1 dan M2 jadi C sama dengan X1 dan M sama dengan X2 tidak sama dengan probabilitas C sama dengan X1 dikalikan dengan probabilitas M sama dengan X2. Dan kita dapat menemukannya. Yaitu kalau kita memberikan nilai X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 2, maka probabilitas C sama dengan 2 dan M sama dengan 1 itu sama dengan 0. Karena tidak ada outcome yang bersesuaian dengan itu. Namun kalau kita lihat probabilitas dari C sama dengan 2 dikalikan dengan probabilitas M sama dengan 1 itu ada, yaitu 3/32. Karena dua buah nilai ini tidak sama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa C dan M tidaklah independen. Bagaimana dengan mutual independence? Seperti halnya event, konsep independensi juga berlaku untuk lebih dari dua random variabel.
Variabel-variabel random R1, R2 sampai dengan Rn adalah mutually independent jika dan hanya jika probabilitas daripada R1 sama dengan X1, irisan R2 sama dengan X2, dan seterusnya sampai irisan Rn sama dengan Xn sama dengan perkalian dari masing-masing. Probabilitas R1 sama dengan X1 dikalikan dengan probabilitas R2 sama dengan X2, dan seterusnya sampai probabilitas Rn sama dengan Xn. Namun perlu diingat bahwa ini berlaku untuk semua nilai. Ya, semua nilai daripada xi yang mungkin. Sebuah nilai daripada x1, sebuah nilai daripada x2, dan sebuah nilai daripada xn yang mungkin. Dengan demikian, banyaknya kondisi yang harus kita cek itu jauh lebih besar dibandingkan dengan definisi mutual independence pada event yang telah kita lihat pada pertemuan kita sebelumnya. Karena kondisi, kalau kita hanya memperhatikan event, kita hanya perlu memperhatikan himpunan bagian daripada event-event tersebut. Sementara kalau kita memperhatikan variabel random, kita harus memverifikasi untuk semua nilai yang mungkin daripada variabel random tersebut. Dan kemungkinan nilai tersebut bisa jadi sangat besar. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah melihat variabel random. Variabel random memberikan kita keleluasaan untuk mengungkapkan event. Dengan menggunakan variabel random, kita pada hakikatnya bisa membentuk fungsi. Kita bisa juga membentuk persamaan, pertidaksamaan. Fleksibilitas ini memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi matematika yang lebih convenient, yang lebih memudahkan bagi kita. Dan ini akan kita perlihatkan pada bagian selanjutnya. Pada bagian berikutnya kita akan melihat distribusi dari nilai-nilai variabel random tersebut. Jadi ketika suatu variabel random memiliki nilai tertentu, kita ingin mengetahui berapakah probabilitas bahwa variabel random tertentu sedang memiliki nilai tertentu atau sedang memiliki nilai tertentu yang berada di bawah threshold tertentu. Ini kita ungkapkan dengan menggunakan distribusi. Ada dua cara untuk mendefinisikan distribusi. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan yang disebut dengan probability density function atau PDF, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan fungsi densitas probabilitas. Andaikan diberikan kepada kita R, sebuah variabel random dengan kodomain V. Perhatikan bahwa pada definisi ini kita menspesifikasi kodomain daripada random variabel tersebut. Dengan demikian, variabel random tersebut adalah suatu fungsi dari sample space S ke sebuah himpunan V. Biasanya himpunan V ini adalah himpunan bagian dari bilangan real. Ya. Nah, fungsi densitas probabilitas dari R adalah sebuah fungsi. Jadi, oleh karena itu kalau kita melambangkan fungsi tadi dengan PDF dari R, maka PDF dari R adalah fungsi dari V ke sebuah elemen bilangan antara 0 dengan 1. Jadi bilangan real antara bilangan yang continuous antara 0 dengan 1. Yang didefinisikan oleh PDF daripada X itu adalah suatu nilai dari range dari random variable tersebut sama dengan probabilitas ketika R memiliki nilai yang sama dengan X dan sama dengan 0 jika X bukanlah elemen dari range R.
Dengan demikian, pada hakikatnya yang kita lakukan adalah bahwa PDF dari suatu random variable tertentu pada suatu nilai tertentu sama dengan probabilitas dari random variable tersebut ketika memiliki nilai tersebut. Ya, fungsi densitas probabilitas memberikan kita cara untuk mendefinisikan distribusi dari random variable tersebut. Ketika random variable tersebut memiliki nilai tertentu, kita memberikan nilai probabilitas. Jadi probabilitas ketika variabel random tersebut memiliki nilai. Konsekuensi dari definisi ini adalah bahwa jumlahan dari semua PDF dari nilai X untuk semua X yang mungkin itu mestilah sama dengan 1. Kenapa? Karena semua outcome mestilah kita petakan ke dalam range daripada R. Ingat kembali bahwa R adalah sebuah fungsi total. Contoh, andaikan kita melemparkan 2 buah dadu yang independen dan tidak bias. Dan andaikan T adalah variabel random yang sama dengan jumlahan dari hasil kedua buah dadu tersebut. Jumlahan dari keduanya. Maka kodomen daripada T adalah diberikan oleh himpunan ini. Himpunan yang terdiri daripada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 12. Dan mudah untuk melihat bahwa range daripada T juga adalah himpunan bilang yang sama dengan V. Maka PDF daripada random variable T itu dapat kita gambarkan pada gambar yang diperlihatkan di sini. Apa yang terjadi di sini? Coba kita perhatikan satu persatu. Nilai 2 di sini pada hakikatnya jadi pada waktu X, jadi elemen daripada V bernilai 2, maka probabilitas terjadinya event tersebut, jadi probabilitas bahwa variabel random T bernilai 2 itu diberikan oleh sama dengan 2, ya, sama dengan 1/36. Coba kita perhatikan ini. Sama dengan 1/36. Kenapa? Karena variabel random tersebut memiliki nilai T sama dengan 2 hanya pada satu kemunculan, satu outcome saja. Yaitu ketika dadu yang pertama menghasilkan 1 pip dan dadu yang kedua menghasilkan 1 pip. Oke. Kemudian umpamanya probabilitas dari T sama dengan 3 sama dengan 2/36 karena ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama bernilai 1 pip, 2 pip, dan kemudian yang kedua adalah 2 dan 1. Dan ini diberikan di sini. Dengan demikian PDF daripada random variable tersebut ketika dia bernilai 2 itu sama dengan ini 1/36. Sementara PDF dari random variable tersebut pada nilai 3 itu sama dengan nilai yang ada di sini. PDF juga sering dilambangkan dengan fungsi F kecil. Jadi Fx seperti ini. Nah, kurva yang kita perlihatkan di sini, grafik yang diperlihatkan di sini memberikan kita distribusi. Tadi sense daripada distribusi itu oleh karena itu jelas sekarang. Jadi bagaimana variabel random tersebut jadi nilai daripada variabel random tersebut terdistribusi, ya, dengan probabilitas masing-masing.
Ada cara yang lain untuk mengungkapkan distribusi. Cara yang kedua adalah yang disebut dengan fungsi distribusi kumulatif atau disebut juga dengan cumulative distribution function atau CDF. CDF dari suatu variabel random R adalah suatu fungsi yang memetakan dari R kehimpunan yang terdiri dari 0 dan 1. Ya, yang didefinisikan oleh CDF dari suatu random variable R tersebut pada nilai X itu sama dengan probabilitas ketika variabel random tersebut memiliki nilai yang lebih kecil sama dengan X. Ingat kembali bahwa ketika variabel random tersebut diberi nilai yang lebih kecil sama dengan X, bahwa pertidaksamaan ini juga mendefinisikan suatu event. Oleh karena itu, probabilitas ini terdefinisi dan probabilitas inilah yang kita maksudkan sebagai CDF daripada R. Dari definisi PDF dan CDF jelas bahwa CDF R dari X itu sama dengan probabilitas bahwa R lebih kecil sama dengan X sama dengan jumlahan dari semua probabilitas R sama dengan Y, di mana Y memiliki nilai yang lebih kecil sama dengan X, sama dengan probabilitas sama dengan jumlahan dari semua PDF R dari Y untuk semua nilai Y yang lebih kecil sama dengan X. PDF X oleh karena itu mengungkapkan probabilitas bahwa variabel random R memiliki nilai X. Sementara CDF R mengungkapkan bahwa probabilitas dari random variabel R memiliki nilai yang lebih kecil sama dengan X. Beberapa variabel random bisa jadi memiliki PDF dan CDF yang sama. Kedua-duanya PDF dan CDF menggambarkan distribusi. Dan pada hakikatnya, kedua-duanya mengungkapkan hal yang sama. Kita selalu bisa berpindah dari CDF ke PDF atau sebaliknya. Jika kita lanjutkan contoh yang diberikan sebelumnya, maka CDF dari random variabel T diberikan pada gambar yang diperlihatkan di sini. Dengan demikian umpamanya, kalau kita mengambil nilai X yang sama dengan 8, nilai X yang sama dengan 8 pada kasus ini umpamanya, maka probabilitas yang bersesuaian dengannya di sini ini mengungkapkan probabilitas bahwa random variable T tersebut memiliki nilai yang lebih kecil sama dengan 8. Sama dengan jumlahan dari semua PDF daripada T ya dari 8. Tentu saja untuk semua yang mungkin yang lebih kecil sama dengan 8. Ya. Jadi kalau ini adalah X, jadi X yang lebih kecil sama dengan 8. Nah, CDF ini juga umum dilambangkan dengan fungsi F besar. Ini adalah akhir dari pembahasan kita pada topik yang keempat. Terima kasih.